Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik tetap sehat-sehat saja ya. Nah walaupun kita masih IMPA online, kakak harap adik-adik tetap selalu semangat dan juga berbahagia. Oke, sebelum kita mulai IMPA pada minggu ini, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mengikuti IMPA online. Kiranya Engkau memberkati IMPA ini dari awal hingga akhir. Dan juga ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, supaya mereka dapat mengerti dan memahami apa yang akan Kakak layan ajari. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa ikut IMPA online ini, mungkin karena suatu hal atau karena sakit. Berkatilah mereka, berilah mereka kesembuhan, supaya minggu depan mereka bisa bergabung untuk mengikuti IMPA online kembali. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini Kakak Imel sangat bersyukur karena Kakak Imel dikasih kesempatan untuk membawa cerita firman Tuhan untuk di kelas tanggung. Nah adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oh, tentu sudah siap semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Ime minta adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitabnya. Sudah siap semua Alkitabnya? Oh iya, tentu sudah siap semua ya adik-adik ya. Nah, kita sama-sama akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, kita akan berdoa. Kita berdoa semua adik-adik ya yang ada di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan sungguh baik, sungguh cakap dan memelihara kehidupan kami semua, bagi kehidupan adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik kami sudah bernyanyi, sudah akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi adik-adik kami yang ada di rumah. Biarlah adik-adik kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan pertolongan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin percaya, kami beribadah IMPA online
Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah adik-adik, kakak Imel akan menceritakan tentang peristiwa yang dimana terjadi pada waktu dulu, dimana Tuhan menciptakan manusia, dimana juga manusia membuat hati Tuhan sangat pilu. Mengapa manusia membuat hati Tuhan sangat pilu? Karena manusia telah berbuat kejahatan, dan dimana juga Tuhan akan menyediakan suatu kehukuman bagi manusia yang ada di sana pada waktu itu. Adik-adik, pertanyaan yang sangat penting, mengapa Tuhan itu mau menghukum manusia, umat manusia pada waktu itu, dan sangat membinasakan mereka? Nah, di mana adik-adik, di topik ini adalah yang sangat penting, bahwa di mana pada waktu itu adik-adik situasinya itu sangat beda, karena di mana manusia itu semakin bertambah dan semakin bertambah dan semakin banyak orang-orang yang banyak cenderung sudah tidak membuat jalan yang lurus tetapi melakukan kejahatan. Dan semakin bertambah banyak orang, semakin banyak bertambah besar mereka cenderung melakukan kejahatan. Nah adik-adik, pada waktu itu juga di mana manusia berkawin dan mengakawinkan. Nah adik-adik, di mana keturunan pada waktu itu disamakan kawin mengawin itu, yaitu keturunan keturunan Kain dan tidak saleh. Kain yang tidak saleh, maksudnya itu campur antara yang saleh dengan yang tidak saleh. Menghasilkan itu adalah menghasilkan kejahatan. Nah, perkawinan itu mencampur ini membuat orang-orang saleh tidak menjadi hidup yang benar di mata Tuhan, adik-adik. Adik-adik, mereka menjalani kehidupan mereka dengan hawa nafsu mereka, dengan memilih istri yang tidak saleh, dan bahkan hati mereka menjadi terikat dengan kejahatan yang sangat mereka lakukan. Sehingga keadaan ini mengakibatkan bumi menjadi rusak dan dipenuhi oleh kekerasan, adik-adik. Adik-adik, dimana juga adik-adik mau tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan
bagi manusia hidupnya penuh dengan kejahatan, Tuhan akan membinasakan seluruh umat manusia dan juga segala makhluk yang sudah telah mengecewakan hati Tuhan. Tetapi ada salah satu keluarga yang Tuhan selamatkan. Kira-kira keluarga siapa? Iya, tentu adik-adik sudah tahu bahwa keluarga Nuh, dan serta keluarga Nuh Tuhan Yesus sudah selamatkan. Mengapa keluarga Nuh diselamatkan? Karena mereka semua mau mengikuti perintah Tuhan, dan mereka juga sangat berhubungan akrab bersama-sama dengan Tuhan, dan sehingga Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Nuh serta dengan keluarga-keluarganya. Adik-adik, sebenarnya juga Tuhan Yesus mau memaafkan orang-orang yang sudah mengecewakan hati Tuhan. Asalkan adik-adik pada waktu itu, asalkan mereka semua yang sudah mengecewakan hati Tuhan mau bertobat dan mau belajar kalau mereka tidak akan membuat hati Tuhan marah. Dan Tuhan mau mereka mau ikut perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya mungkin. Adik-adik, Tuhan marah pasti karena kita melakukan kejahatan dan melanggar perintah Tuhan. Jadi adik-adik, pada hari ini Kakak Imel minta kepada adik-adik, marilah kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan perbuatan yang baik, kita jangan melakukan perbuatan yang jahat. Nah, setiap dimana adik-adik pasti tahu apa yang adik-adik lakukan, perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak jahat. Nah, kita berada di lingkungan keluarga, dari lingkungan di kedua orang tua kita kepada adik-adik, di mana kita harus kalau sudah melawan orang tua, atau kita marah sama adik, atau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, marilah adik-adik harus dengan kata minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita buat marah, sudah membuat kejahatan kita kepada orang tua maupun ke adik-adik, dan adik-adik harus minta maaf dan melakukanlah untuk yang baik kepada mereka. Ya, bagi adik-adik yang kelas tangguh, yang dimana adik-adik sudah semakin akan remaja, dimana adik-adik pasti tahu apa yang adik-adik akan lakukan, yang perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Banyak adik-adik ya, tentu contoh seperti HP adik-adik sudah memiliki HP yang lebih bagus, lebih canggih, ya kan? Nah, HP ini kita akan lakukan dengan HP yang kita melihat HP dengan menggunakan HP dengan sebaiknya mungkin, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain yang kita lihat di dalam HP tersebut. Nah, adik-adik, kita gunakan HP kita sebaik-baiknya mungkin, kita menggunakan dengan baik dan tidak pernah mengecewakan hati Tuhan. Nah, adik-adik tentu tahu ya, begitu banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang perbuatan yang jahat juga adik pasti buat. Nah, Kakak Imel akan membuat tugas buat adik-adik. Kakak Imel minta bagi adik-adik yang ikut IMPA online pada hari ini, khususnya kelas tangguh, minggu depan Kakak Imel akan minta kepada adik-adik membuat, yaitu apa sih dari Senin sampai Sabtu sudah yang adik lakukan perbuatan yang baik, dan apa Senin sampai Sabtu apa juga yang adik-adik sudah melakukan perbuatan yang jahat. Nah, adik-adik, Kakak Imel minta jujur untuk melakukan apa yang sudah adik-adik lakukan perbuatan yang baik, dan apa yang adik-adik sudah lakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu maksimalnya 3 ya adik-adik ya. 3 aja Kakak Imel minta, tidak banyak-banyak, 3 aja.
apa yang adik-adik sudah lakukan yang baik, apa yang adik-adik yang belum lakukan yang tidak baik. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini marilah kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita melakukan perintah Tuhan dengan sebaiknya mungkin, dan kita berdoa terus kepada Tuhan agar Tuhan mampukan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan mau mengikuti perintah Tuhan. Karena adik-adik, kakaknya ibu yakin percaya bahwa Tuhan Yesus selalu akan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Walaupun kami kadang mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan hati kita semua, karena kita mau belajar dan berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan dan mau mengikuti perintah Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semua adik-adik yang ada di rumah tetap bersikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada IMPA hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami semua bisa mengikuti perintah Tuhan dengan sebaiknya mungkin, dan biarlah kami selalu melakukan perbuatan yang baik dan bukan melakukan perbuatan yang tidak baik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi kehidupan adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, beri kekuatan kesehatan, melindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik kami, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua adik kami, beri kekuatan kesehatan selalu bagi mereka semua Tuhan. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa bangsa Indonesia yang kami sangat cintai. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa negara kami dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau memberkati bangsa Indonesia kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden setelah aparat yang tertinggi maupun yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka Bapa, biarlah mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaiknya mungkin dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kehidupan adik kami, seluruh pelayanan IMPA Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami Tuhan, memberkati gereja Marturia kami Tuhan, dan Bapak Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta serta majelis yang presbiter yang ada di Marturia. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan memberi kekuatan kesehatan, dan biarlah semuanya bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan pelayanan di gereja Marturia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa kami yang sudah kami perbuat yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Haleluya, amin. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya.
Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya, dan Kakak Tias akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memberikan persembahan, sekarang Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan, Kau berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat selalu berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA ini, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Tanganku Hendak Kupakai. Terima kasih untuk hari ini udah ikut IMPA online khususnya kelas tanggung. Nah, adik-adik sudah bernyanyi, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan adik kita akan berpisah. Sebelum kita akan berpisah, Kakak Imel akan berdoa, dan bila semua tetap mengikuti doa Kakak Imel, dan marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan kami dalam ibadah IMPA online pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya bisa berjalan dengan sebaik yang mungkin dengan pertolongan daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, seluruh kehidupan adik-adik kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka adik-adik kami tetap semangat mengikuti ibadah IMPA online, dan biarlah Tuhan Yesus akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Seluruh pengurus seluruh pengurus PA Tuhan, dan serta pelayanan yang ada Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah memberkati IMPA kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang IMPA-nya sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan IMPA ini dari awal hingga akhir. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.